Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum, dan membagi-bagi aku Allah atau memisah aku Allah hum pada mereka orang-orang Bani Israel itsnatai asyrata pada 12 apanya asbaton golongannya umaman beberapa umat. Wa auhayna, dan memberi wahyu aku Allah ila Musa pada Nabi Musa idistasqahu ketika minta minum hu pada Nabi Musa sopo qaumuhu kaumnya Nabi Musa. Aku beri wahyu anidrib, bahwasanya memukullah kamu Musa bi'asoka dengan tongkatmu, pukulkanlah al-hajar pada sebuah batu. Setelah dipukul fam bajasat, maka mengalir minhu dari hajar, dari batu, opo ithnata asyrata 12 apanya ainan mata airnya. Qad alimna, dan sungguh qad alima, sungguh tahu sopo kullu unasin, tiap-tiap manusia, artinya tiap-tiap kelompok tadi, golongan tadi, masyrabahum pada tempat minum mereka. Setelah Bani Israel selamat dari Fir'aun, dari kejarannya Fir'aun beserta pasukannya, singkat cerita mereka tiba di padang Tih, At-Tih, padang At-Tih. Nah, di sana orang-orang Bani Israel itu aku jadikan 12 kelompok, 12 qabilah. Nah, masing-masing ada pemimpinnya, ada imamnya, untuk memudahkan pengaturan. Nah, ketika kaumnya Nabi Musa minta minum, karena di padang Tih itu panas, sehingga mereka haus. Nah, ketika kaumnya itu minta minum, aku memberi wahyu kepada Nabi Musa yang isinya anid ribbi asokal hajar. Hei Musa, tongkat yang kamu bawa itu pukulkan pada sebuah batu. Nah, begitu perintah Allah dikerjakan oleh Nabi Musa, tongkat dipukulkan pada sebuah batu. Nah, setelah dipukul, betul, mengalirlah 12 mata air. Sesuai dengan jumlah kelompoknya Bani Israel tadi. Sehingga qad alima kullu unasin masyrabahum. Sehingga masing-masing manusia, artinya masing-masing kelompok itu tahu tempat minumnya masing-masing, tidak perlu royoan, tidak perlu rebutan dengan kelompok lain. Nah, ini termasuk mukjizat dari Allah, yang mana batu yang secara akal nggak mungkin keluar airnya, namun karena kehendak Allah, karena izin dari Allah, begitu dipukul, keluarlah mata air yang berjumlah 12. Nah, ini luar biasa. Tidak hanya itu, nikmat yang diberikan Allah pada Bani Israel. Wa dhallalna, dan menaung-naungi aku Allah alaihim atas mereka al-ghamama pada mendung. Nah, di padang Tih yang panas itu, nah, aku menjadikan mendung sebagai naungan untuk orang-orang Bani Israel. Bani Israel pergi kemana, mendung selalu ngikuti. Pergi ke sana, ngikuti mendung itu. Sehingga di padang Tih itu tidak terasa panas. Umpama tidak ada mendung, wah sudah, panasnya bukan main. Tapi karena Allah memberi nikmat pada orang-orang Bani Israel,
Maka ketika mereka berada di padang teh itu, mereka merasa ternaungi karena mendung yang diutus oleh Allah itu. Wa anzalna, dan menurunkan aku Allah, alaihim, atas mereka, al-manna, pada madu, wassalwa, dan burung. Burung yang ya seperti burung puyuh lah. Nah, kalau bahasa Arabnya itu as-samani, burung as-samani. Seperti burung puyuh bentuknya. Nah, tidak hanya air, tidak hanya mendung, namun aku juga memberi makanan untuk mereka, orang-orang Bani Israil itu. Yaitu diberi madu dan burung. Madunya itu berbentuk madu yang pekat, yang nempel di pohon-pohon. Kemudian burung juga begitu. Mereka mau makan sekehendak berapa ekor, burung itu ada. Dan mudah ditangkap untuk disembelih dan dimakan. Nah, itulah nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Setelah mereka selamat dari bahayanya atau dari kejarannya Fir'aun. Kulu, makanlah kalian, min thayyibati ma, dari sebaik-baiknya apa-apa, razaqnakum, yang telah memberi rezeki aku Allah, kum, pada kalian. Nah, Allah perintah, udah sekarang silakan kamu makan dari rezeki yang aku berikan kepada kalian yang baik-baik ini. Silakan kamu makan. Madu ada, burung ada, mata air ada, keadaannya teduh lagi. Wah, sudah nikmat itu sudah. Ibaratnya kita itu perjalanan jauh, terus mampir di sebuah taman, makan enak, gratis lagi. Nah, sudah enak sudah. Wa ma zalamuna, dan tidak menganiaya mereka, orang-orang Bani Israil, padaku Allah, walakin, tetapinya, kanu, ada mereka orang-orang Bani Israil, angfusaum, pada diri mereka, iku yadlimun, sama menganiaya mereka. Nah, ternyata orang-orang Bani Israil itu tidak bersyukur kepada Allah. Sudah diberi nikmat yang demikian besarnya itu enggak bersyukur. Sehingga mereka minta yang lain. Di surat Al-Baqarah ayat 57 sampai 61. Nah, mereka minta kepada Nabi Musa agar diberi sayur, diberi brambang, diberi gandum, macam-macam. Nah, padahal di situ enggak ada. Akhirnya bagaimana ya? Mereka jadi miskin. Mereka jatuh, mereka tidak tidak makmur lagi. Nah, mereka sampai seperti itu bukan berarti mereka menganiaya padaku Allah. Mereka minta macam-macam sehingga akhirnya malah jadi miskin karena semua harus nanam, harus beli dan sebagainya. Mereka tidak menganiaya padaku. Tapi mereka itu menganiaya dirinya sendiri. Oh, sudah diberi rezeki yang enak kok. Malah nggak bersyukur, malah minta yang lain. Ya, itulah manusia. Nah, manusia itu ya seperti itu. Kadang terasa enak itu ketika ya mungkin sehari 2 hari. Begitu lama-lama sudah merasa nggak enak, akhirnya minta menu yang lain. Ya, itulah orang Bani Israil juga begitu, sama. Akhirnya malah jatuh miskin, tidak makmur lagi. Mau ini harus nanam atau beli, ya sudah, akhirnya malah berat mereka. Nah, mereka seperti itu bukan menganiaya Allah, tapi menganiaya dirinya sendiri. Nah, ini bisa kita ambil hikmah, berarti orang itu kalau nggak bersyukur itu sama dengan memberatkan dirinya sendiri. Kalau kita sudah diberi nikmat, sudah enak, ya udah syukuri, nggak usah punya angan-angan yang macam-macam. Iya kalau berhasil, kalau enggak, ya sudah, sama dengan menganiaya dirinya sendiri sudah. Nah, udah syukuri nikmat yang Allah berikan itu. Nah, kita harus punya hati yang qanaah. Qanaah itu apa? Nrimo ing pandum.
bisa nerima pemberian Allah. Jangan ongso-ongso, jangan mencari sesuatu yang nanti malah memberatkan diri kita sendiri. Wa'id, dan ketika itu, ceritakan Muhammad ketika itu, kila dikatakan lahum pada mereka orang-orang Bani Israel, uskunu bertempatlah kalian, hadhil qaryah pada ini desa, desa Baitul Maqdis atau desa Ariha. Ariha itu kalau sekarang namanya Jericho. Nah, di sana ada kota Jericho. Wakulu, dan makanlah kalian minha dari desa situ, haitsu syi'tum, di mana menghendaki kalian. Wakulu, dan berkatalah kalian pada saat masuk desa itu, berkatalah dengan ucapan khittotun. Khittotun itu artinya maghfiratun, pengampunan. Wadakhulu, dan masuklah kalian al-baba pada pintu desa, sujadan, dengan keadaan orang-orang yang sujud, artinya menundukkan kepala. Kalau kamu mau begitu, naufir, maka mengampuni aku Allah, lakum, pada kalian, khotiatikum, pada beberapa kesalahan kalian. Sanazidu, akan menambah aku Allah, al-musinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ceritakan Muhammad, ceritakan. Ini pelanggaran Bani Israel yang lain. Selain tidak bersyukur, akhirnya malah memberatkan dirinya sendiri. Nah, ceritakan yang lain. Ketika itu, mereka diperintah, orang-orang Bani Israel diperintah, uskunu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittatun wadkhulul baba sujada naghfir lakum khotiatikum. Mereka diperintah, kalian sekarang bertempatlah di sebuah desa, yaitu Baitul Maqdis, atau ada yang menerangkan Ariha, riwayat lain desa Ariha. Kalau kamu sudah bertempat di sana, silahkan kalian makan sekehendak kamu. Wa kulu minha haitsu syi'tum. Sudah bebas kamu makan di sana. Nah, ketika kamu masuk desa itu, wa kulu hittatun, ucapkan kalimat atau kata hittatun, ampunan. Nah, maksudnya aku mohon ampunan Allah, ampunanmu ya Allah. Nah, wadakhulul baba sujada, dan masuklah pintu desa itu, ke dalam pintu desa itu, gerbang desa, dengan keadaan menundukkan kepala sebagai tanda sujud kepada Allah. Itu menundukkan kepala. Kalau kamu bisa seperti itu, bisa melaksanakan seperti itu, naufir lakum khotiatikum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Nah, silahkan kamu bertempat di sana. Kalau sudah sampai di sana, makanlah, minumlah sekehendak kamu. Atau apa makan di sana, silahkan kamu makan. Tapi ketika kamu masuk ke gerbang desa, ucapkanlah lafadz khittatun, dan masuklah dalam keadaan menundukkan kepala. Kalau begitu, kalau mau begitu, aku ampuni dosa-dosa kalian. Kan perintahnya nggak berat. Perintahnya tidak berat, hanya mengucapkan khittatun dan menundukkan kepala. Sanazidul musinin, orang-orang yang berbuat baik akan aku tambah pahalanya, aku tambah kebarokahannya, aku tambah rahmatnya. Musinin ya orang-orang yang bisa netepi perintah itu. Nah, orang yang bisa netepi perintah, orang-orang yang bisa taat, itu aku tambah pahalanya, aku tambah rahmatnya, aku tambah barokahnya. Nah, namun apa yang terjadi? Nah, ini pelanggaran mereka di sini. Fabadala, maka merubah atau mengganti. Sopo alladzina, orang-orang zolamu yang zolim mereka, yang aniaya mereka, minhum, dari mereka Bani Israel, mengganti kaulan pada ucapan,
Ghairal ladzi, selain yang kila telah dikatakan, artinya telah diperintahkan lahum untuk mereka. Nah, ternyata suruh mengucapkan lafadz khitotun itu saja. Ternyata orang-orang yang zalim dari orang-orang Bani Israel mengganti dengan ucapan lain yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Mestinya mengucapkan khitotun, tapi mengucapkan habbatun fi sya'irotin atau fi sya'rotin. Nah, yang mana ucapan itu nggak ada maknanya sama sekali, nggak ada artinya. Hanya sekedar ngomong, asbun, asal bunyi. Nggak ada artinya. Apa? Biji-bijian di dalam rambut atau biji-bijian dalam gandum. Apa maksudnya? Nah, mereka mengganti dengan ucapan yang nggak ada maknanya. Nah, kemudian juga mereka masuk ke dalam desa tidak dengan menundukkan kepala, tapi dengan ngesot. Berjalan di atas pantat. Nah, inilah pelanggaran orang-orang Bani Israel yang tidak boleh kita tiru. Nah, tidak boleh kita tiru. Nah, kalau kita ini nggak taat, ya pasti ada resikonya. Nah, apa resiko yang diterima oleh orang-orang Bani Israel? Fa'arsalna, maka mengutus aku Allah, alaihim, atas mereka, rijzan, pada siksaan, yaitu ta'un, wabah, penyakit keras yang menyebabkan kematian, minas sama, dari langit, bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku yadlimun, berbuat aniaya mereka. Akhirnya mereka aku kirimi wabah, penyakit keras dari langit. Nah, yang menyebabkan kematian, sebab apa? Sebab kezaliman mereka. Sebab mereka telah berbuat aniaya. Suruh taat, nggak taat. Suruh mengucapkan khitotun, malah diganti habbatun fi sya'irotin atau habbatun fi sya'arotin. Nah, kemudian sambil ngesot, berjalan di atas pantat, tidak menundukkan kepala. Ini aniaya yang mereka lakukan. Akhirnya oleh Allah diberi ta'un, penyakit keras yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematian, riwayat menyebutkan ada 70.000 orang yang mati. Di antara Bani Israel itu yang mati 70.000. Nah, ini zaman Nabi Yusa bin Nun. Jadi ketika Nabi Musa, Nabi Harun, mereka sebenarnya juga diperintah masuk Baitul Maqdis, ternyata bingung, akhirnya nggak bisa, sampai akhirnya wafatlah Nabi Musa, Nabi Harun tetap nggak bisa masuk Baitul Maqdis. Nah, baru ketika Nabi Yusa bin Nun diangkat sebagai Nabi, oleh Allah diperintahkan lagi untuk masuk ke Baitul Maqdis. Nah, mereka bisa masuk Baitul Maqdis, cuma mengerjakan pelanggaran tadi. Na'udzubillah min dzalik. Lah, inilah resiko orang yang tidak taat, itu ternyata besar. Jangan sampai diremehkan. Kalau kita sudah mengaku sebagai orang Islam, ya harus mengikuti perintah Allah, Rasul, dan ulil amri kita. Nah, ketika kita sudah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri kita, ya sudah, pahalanya besar, termasuk diampuni dosa-dosa kita tadi. Naufir lakum khotiatikum. Nah, tapi kalau kita tidak mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat, tapi kepada ulil amri, orang-orang yang mengatur kita, orang-orang yang ngurusi kita, orang-orang yang membina kita, ternyata kita tidak mau taat, bahkan meremehkan, menjatuhkan, ya sudah, Allah pasti murka. Nah, Allah pasti murka. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka usahakan kita taat. Jangan diikuti kelakuan jeleknya orang-orang Bani Israel. Was'alhum, dan bertanyalah kamu Muhammad, hum, pada mereka. Orang-orang Bani Israel zaman kamu Muhammad, coba orang Yahudi zaman kamu tanya, coba. Tanya pada mereka. Anil qaryati, tentang desa. Maksudnya penduduk desa.
yaitu desa Ailah. Desa Ailah. Allati yang kanat ada apa desa iku hadiratal bahar, di pinggirnya laut. Namanya Laut Kulzum. Laut Kulzum. Qaf lam zai mim. Laut Kulzum. Ketika itu ya'duna, sama melewati batas mereka atau melanggar mereka, fis sabati, di dalam hari Sabtu. Ketika itu taktihim, datang pada mereka, opo khitanuhum, ikan mereka. Ikan mereka artinya ikan yang mereka cari untuk dijual belikan, untuk ma'isyah. Yauma sabatim, pada harinya, hari Sabtu mereka. Datang syuro'an, dengan ngambang. Ngambang itu apa? Muncul di permukaan. Muncul di permukaan laut, sehingga mudah untuk ditangkap. Wa yauma la yasbituna, dan pada harinya tidak Sabtuan mereka, artinya tidak ibadah pada hari Sabtu. La ta'tihim, tidak datang apa ikan him pada mereka. Kadzalika, seperti itulah, nabluhum, menguji aku Allah, hum pada mereka, bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, ku yafsukun, fasek mereka. Fasek itu keluar dari ketaatan, yakhrujuna 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Nah, coba tanya Muhammad, orang-orang Yahudi zaman kamu itu, tanya tentang ceritanya penduduk desa Ailah, yang desa itu berada di pinggir laut Kulzum. Nah, zaman itu, zaman dulu, yaitu ketika zaman Nabi Daud, orang-orang penduduk Ailah itu sama melanggar pada hari Sabtu. Di mana hari Sabtu itu mestinya hari untuk ibadah, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Tapi mereka melanggar. Pada hari Sabtu itu mereka tidak ibadah, bahkan mencari ikan. Karena ikan pada hari Sabtu itu kelihatan di permukaan. Ta'tihim khitanuhum yauma sabtihim syur'an. Pada hari Sabtu itu ikan itu muncul di permukaan sehingga gampang diambil. Sementara kalau tidak hari Sabtu, ikan itu tidak datang. Ikan itu nggak datang. Ikannya ikan cerdas ini. Wah, ini hari Sabtu orang-orang sama ibadah ini. Saya tak muncul di permukaan. Nah, itu. Ternyata mereka tidak ibadah, bahkan malah digunakan untuk mencari ikan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikian itulah aku menguji pada mereka sebab ketidaktaatan mereka. Jadi orang itu kalau hatinya tidak taat, itu diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, bagaimana dengan begini, taat apa enggak? Oh, ternyata enggak taat, diuji lagi. Nah, diuji lagi. Orang itu kalau tidak taat, malah ujiannya malah berat. Nah, sehingga tidak mau taat, mestinya untuk ibadah enggak mau ibadah. Karena orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Kalau kita orang Islam ibadahnya hari Jumat. Nah, ternyata mereka hari Sabtu itu mestinya untuk ibadah, mulai pagi sampai sore itu untuk ibadah. Nah, ternyata mereka gunakan untuk mencari ikan. Nah, itulah cobaan yang besar bagi orang-orang yang tidak taat, ya seperti ini. Delalah. Nah, sama dengan kita itu kadang-kadang pas sholat loh, yang buka toko, buka warung, kadang cobaannya seperti itu. Waktunya sholat Jumat malah banyak pembeli. Ya, itu cobaan. Waktunya ngaji, di majelis taklim, waktunya ngaji itu ternyata
tokonya pas laris-larisnya. Nah ini cobaan. Nah kalau kita ini, hati kita ini taat, nah, langsung mohon maaf, jam sekian tutup. Nah sudah ada pengumuman sebelumnya. Nah, itu hari ini, nah, malam ini tutupnya jam sekian. Nah itu ada untuk mengantisipasi supaya kita tidak seperti orang-orang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel termasuk melanggarnya di sini. Berarti mereka lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Lebih mengutamakan urusan ma'isyah daripada urusan ibadah kepada Allah. Nah ini yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita melanggar seperti orang-orang Bani Israel. Pasti ada akibatnya. Wa'id, dan ketika itu, ceritakan Muhammad ketika itu, qalat, berkata sopo umatun, segolongan umat, minhum, dari mereka orang-orang desa Ailah. Lima, karena apa ta'idhuna, nasihat kalian orang-orang yang memberikan nasihat, qauman, pada kaum, Allah iku muhlikuhum, zat yang akan merusak pada mereka kauman, au mu'adzibuhum, atau zat yang menyiksa pada mereka kauman, azaban, dengan siksaan, syadidan, yang sangat. Qalu, maka berkata mereka orang-orang yang memberikan nasihat, ma'dziratan, untuk memberikan uzur, menyampaikan alasan, ila rabbikum, pada Tuhan kalian. Wala'allahum, dan agar mereka kauman, iku yattaqun, sama takwa mereka. Nah, di ayat tadi sudah dijelaskan bahwa orang-orang desa Ailah itu sebagian itu sama melanggar pada hari Sabtu. Mestinya untuk ibadah, tapi mereka gunakan untuk mencari ikan. Ini terjadi pada zaman Nabi Dawud alaihissalam, di mana syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa, yaitu mengikuti kitab Taurat. Mereka ibadah pada hari Sabtu. Nah, ketika mereka melanggar, itu ada teman-temannya yang memberikan nasihat. Melarang mereka, kamu jangan begitu, ini waktunya ibadah. Ini waktunya untuk mendekat kepada Allah. Jangan cari ma'isyah, jangan cari ikan. Nah, orang yang nasihat seperti itu ditegur oleh sekelompok umat dari mereka. Nah, itu coba ceritakan Muhammad kejadian itu. Idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qaumah. Ada segolongan umat dari penduduk Ailah itu menegur pada orang-orang yang nasihat. Ngapain kamu nasihat pada kaum yang oleh Allah akan dirusak atau akan disiksa dengan siksaan yang berat? Biarkan aja, ngapain kamu nasihat pada mereka? Wong itu akan disiksa oleh Allah. Nah, dijawab oleh orang-orang yang memberikan nasihat, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami memberikan nasihat kepada mereka yang melanggar itu, tujuannya adalah ma'dziratan ila rabbikum, sebagai uzur kepada Allah. Artinya kalau nanti ditanya, kami bisa memberikan alasan bahwa kami sudah memberikan nasihat. Kami sudah tidak salah. Yang kedua, tujuan kami adalah barangkali mereka mau takwa, mau berhenti dari pelanggarannya itu. Nah, itu. Nah, sehingga dari sini orang-orang desa Ailah itu terbagi tiga kelompok. Nah, yang satu adalah yang melanggar,
mencari ikan tadi. Yang kedua adalah golongan yang memberikan nasihat. Dia tidak melanggar, dia memberikan nasihat kepada orang-orang yang melanggar. Golongan yang ketiga, tidak melanggar tapi tidak memberikan nasihat. Bahkan malah menegur orang-orang yang memberikan nasihat. Nah, itu. Falamma nasu, maka ketika melupakan mereka kauman, orang-orang yang melanggar tadi, melupakan pada apa-apa, dzukiru yang diingatkan mereka, bihi dengan ma. Anjaina, maka menyelamatkan aku Allah, alladzina, pada orang-orang, yanhauna, yang melarang mereka, anissu, dari kejelekan. Wa akhadna, dan mengambil aku Allah, artinya menyiksa, alladzina, pada orang-orang, zolamu, yang telah berbuat aniaya mereka, aku siksa bi'adzabin, dengan siksaan ba'isin, yang berat. Bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku yafsukun, berbuat fasik mereka, atau tidak taat mereka. Nah, ketika orang-orang yang melanggar tadi melupakan peringatan yang sudah disampaikan oleh umat yang memberikan nasihat, oleh teman-temannya yang memberikan nasihat, maka orang-orang yang sudah memberikan nasihat, mencegah mereka dari pelanggaran itu, kami selamatkan dari siksaan. Kami selamatkan dari siksaan. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Sedangkan orang-orang yang telah berbuat aniaya, yaitu orang-orang yang melanggar, maka aku beri siksaan yang berat sebab kefasikan mereka, sebab mereka tidak mau taat. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin selamat dari siksaan, itu harus berani memberikan nasihat. Harus berani memberikan nasihat. Dengan memberikan nasihat ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini, kita akan dijauhkan dari siksaan dari Allah. Itu. Nah, kalau kita tidak bisa menerima nasihat dari pelanggaran yang sudah kita kerjakan, maka pasti Allah akan menimpakan siksaan yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, apa siksaan yang menimpa mereka? Nah, ayat berikutnya. Falamma atau, maka ketika telah menentang mereka kauman, anma, dari apa-apa, nuhu, yang telah dilarang mereka, anhu, dari ma, kulna, maka berfirman aku Allah, lahum, pada mereka kauman, kunu, jadilah kalian, kirodatan, kera, khosiin, dengan hina semua. Nah, ketika mereka telah menentang dari sesuatu yang telah dilarang pada mereka, sudah dilarang jangan sampai cari ma'isyah pada hari Sabtu, ternyata mereka menerjang larangan itu, mereka tetap mencari ikan, maka langsung oleh Allah dijadikan kera. Kulna lahum qiradatan khosiin. Jadilah kera dalam keadaan hina. Akhirnya begitu Allah bersabda seperti itu, akhirnya orang-orang yang mencari ikan itu berubah jadi kera. Ya sudah, jadi hina akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah pelajaran yang berharga bagi kita. Kalau kita sudah diberi kewajiban oleh Allah, jangan sampai ditinggalkan. Contoh, sholat. Kita sudah diberi kewajiban sholat oleh Allah, maka utamakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah. Itu termasuk kewajiban mencari ilmu yang sudah diwajibkan oleh ulil amri kita.
Nah, kita harus kumpul untuk cari ilmu, ya sudah kita tetapi. Nah, toh itu adalah menguntungkan kita sendiri. Karena kita jadi faham, kita dapat pahala dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak mau menentang, nah resikonya pasti akan ditimpakan oleh Allah. Kadang di dunianya aman, tapi di akhiratnya pasti Allah akan menyiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini harus kita jadikan pelajaran, kita jadikan nasihat. Berarti menentang perintah Allah itu dosa besar. Wa idzan ketika itu, ceritakan Muhammad ketika itu ta'adzana, memberitahu sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad. Isi pemberitahuan laya ba'atsana, niscaya akan mengutus sungguh siapa Allah alaihim atas mereka orang-orang Bani Israel ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man pada orang, mengutus man pada orang, yasumuhum yang mengicipkan, memberi rasa, siapa man, hum pada mereka Bani Israel, su'al azab, pada jeleknya siksaan. Ceritakan Muhammad, ketika itu Allah sudah memberitahu kepada orang-orang Bani Israel, kalau kalian melanggar, kalau kalian ini tidak taat, berbuat kerusakan di bumi ini, maka Allah akan mengutus seseorang yang akan memberi rasa atau mengicipkan jeleknya siksaan pada mereka, orang-orang Bani Israel. Nah, kalau mereka melanggar, nggak taat, pasti ada risikonya. Di dunianya Allah akan mengirim orang yang menjatuhkan mereka, membuat mereka rendah, asor, hina. Nah, contohnya kalau dulu termasuk Raja Jalut. Raja Jalut yang menjajah mereka, menghinakan mereka. Nah, contoh lagi Raja Bukhtanasor. Nah, Raja Bukhtanasor. Sama. Karena orang-orang Bani Israil berbuat kerusakan, melanggar, Allah mengutus raja yang kejam. Itu terjadi ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat begitu terus. Ketika Bani Israil melanggar, tidak mau tobat, nah, pasti akan diberi orang yang membuat mereka sengsara, mereka hina. Termasuk orang-orang Yahudi zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad juga sama. Oleh Nabi Muhammad diperangi. Nah, disuruh bayar pajak dan seterusnya. Dan itu berlaku ila yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Maka tetapilah peraturan-peraturan Allah Rasul supaya kita ini jadi orang yang mulia. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, ikulah sari'ul iqab, niscaya cepat menyiksanya. Allah itu cepat di dalam menjatuhkan siksa kepada orang-orang yang melanggar, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kufur. Allah menjatuhkan siksaan itu cepat. Nah, GPL katanya, nggak pakai lama. Nah, cepat Allah menjatuhkan siksa. Wa innau, dan sesungguhnya Allah iku laghafurun, niscaya Maha Pengampun, rahimun, lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kalau mau tobat dari pelanggarannya, ya Allah pasti mengampuni, pasti itu. Dan Allah juga menyayangi itu kalau mau tobat. Tapi kalau nggak mau tobat, Allah pasti akan menjatuhkan siksa. Wa qatta'nahum, dan memisah-misah aku Allah, artinya membagi-bagi aku Allah, hum pada mereka Bani Israel. Bani Israel mulai dulu. Nah, fil ardi, di dalam bumi, umaman, menjadi beberapa umat. Orang-orang Bani Israel itu sejak dulu saya bagi beberapa umat. Minhum, sebagian dari mereka, as-solihun, orang-orang yang solih.
sebagian dari mereka ada yang solih, ada yang taat, tetap kitab Tauratnya, tidak melanggar, tetap aktif ibadah. Hari Sabtu mestinya ibadah, ya ibadah, itu tidak melanggar, tidak menentang ayat Allah. Mulai zaman Nabi Musa begitu, banyak yang umat-umat yang soleh juga banyak. Itu sampai zaman Nabi Muhammad sama, ada yang soleh. Termasuk yang soleh adalah kalau zaman Nabi Muhammad siapa itu? Abdullah bin Salam. Itu sebelumnya juga begitu, sama, banyak yang soleh-soleh itu banyak. Wa minhum, dan sebagian dari mereka duna dzalik, selain demikian itu solih. Tapi sebagian lagi ada yang tidak solih. Termasuk yang melanggar hari Sabtu tadi, itu enggak solih. Itu termasuk kalau zaman Nabi Musa yang menyembah patung pedet, itu berarti enggak solih. Itu termasuk yang diperintah untuk masuk gerbang dengan mengucapkan khitotun, ternyata mengucapkan habatun fi syairatin, itu berarti enggak solih. Suruh menundukkan kepala malah ngesot, berjalan di atas pantat, itu berarti enggak solih. Nah, wa balaunahum, dan memberi cobaan aku Allahum pada mereka, Bani Israel, bil hasanati, dengan beberapa kebaikan, wasayati, dan beberapa kejelekan. La'allahum, agar mereka iku yarjiun, sama kembali mereka, kembali bertaubat, kembali iman. Itu orang Bani Israel, terutama yang melanggar-melanggar tadi, aku beri cobaan. Aku beri cobaan, kadang ya baik, kadang jelek, kadang sakit, kadang sehat, kadang rezekinya lancar, kadang seret, nah, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Mereka introspeksi diri, kalau salah supaya mau bertaubat. Nah, tapi kalau memang cetaknya orang itu nggak solih, ya nggak mau tobat, nggak mau tobat. Itu kalau cetaknya orang solih seperti Korun, itu berarti ghairu solih. Wa minhum duna dzalik, nah, termasuk tidak solih. Korun, kemudian siapa lagi? Bal'am, itu berarti duna dzalik, tidak solih. Fa khalafa, maka mengganti, mim ba'dim, dari setelah mereka umat-umat Bani Israel yang terdahulu, sapa khalfun, pengganti, generasi penerus, warithu, yang mewaris mereka alkitab, pada kitab Taurat. Kitab Taurat, tapi tidak mau mengamalkan. Mewarisi kitab Taurat tapi tidak mau mengamalkan. Iso moco tapi ora iso ngamal. Nah, ya'khuduna, sama mengambil mereka, arodo hadzal adna, pada harta ini yang lebih hina. Artinya harta yang haram. Wa yaquluna, dan berkata mereka, sayughfaru, akan diampuni sopolana kami. Nah, setelah Bani Israel, umat-umat terdahulu sudah lewat, digantikan oleh generasi-generasi penerusnya yang mewaris kitab Taurat. Nah, mewaris kitab Taurat. Cuma mereka tidak mau mengamalkan isi kitab Tauratnya. Gitu. Nggak mau mengamalkan isi kitab Tauratnya. Ngaku mewaris kitab, ngaku bisa baca kitab, tapi nggak bisa mengamalkannya. Ya'khuduna aradha hadzal adna, mereka berani mengambil harta yang haram, termasuk dengan menerima suap, termasuk lagi membuat kitab-kitab yang sudah dirubah, menyalin kitab Taurat tapi sudah dirubah, sifat-sifat Nabi nggak dicantumkan, ayat ranjam nggak dicantumkan, dijual belikan kitabnya itu, nah, sehingga dapat uang. Nah, itu. Dan mereka tahu bahwa itu nggak boleh, itu tahu. Wa yaquluna sayughfaru lana, mereka berkata, saya berbuat seperti ini salah, dosa, tapi kami pasti akan diampuni, soalnya kami adalah kekasih Allah. Di dalam ayat lain itu kan disebutkan, nahnu
auliyaullah wa ahibba'u. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, itu. Mereka meyakini akan diampuni karena merasa jadi anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, itu perasaan mereka. Mereka tahu itu haram. Nah, merubah sifat-sifat Nabi, menyembunyikan sifat-sifat Nabi dalam kitab yang mereka salin. Mereka mengaku ini kitab Allah, padahal sudah bukan kitab Allah karena sudah mereka rubah. Hukum-hukumnya juga begitu mereka rubah. Kitab ini kemudian diperjualbelikan, dapat harta. Ngerti itu haram, itu nggak boleh. Nah, tapi mereka kerjakan, mereka punya pendapat, dosa saya akan diampuni. Wa iyatim, dan jika datang him pada mereka, kholfun, pengganti, generasi penerus, opo arodun harta, misluhu semisal harta, ya'khudhuhu, maka mengambil mereka pada harta. Kesempatan yang lain kok ada lagi seperti itu, ya diterima lagi. Nah, ini tidak kapok. Mereka tidak menyesal dengan kelakuan mereka, itu nggak menyesal sama sekali. Nah, ketika ada orang yang minta hukum, berani membayar berapapun diterima. Nah, yang penting tidak terkena hukum, diterima. Padahal itu suap, haram hukumnya. Nah, mereka tidak merasa bahwa itu dosa besar. Sebenarnya tahu, tapi merasa pasti akan diampuni. Nah, inilah kelakuan orang Bani Israel yang tidak boleh kita ikuti. Nah, alam yukhad, adakah belum diambil alaihim atas mereka kholfun, opo mitsaqul kitab, janjinya kitab. Nah, artinya apakah mereka itu enggak merasa bahwa mereka itu sudah dijanji dalam kitabnya agar tidak menyembunyikan isi kitab, agar tidak merubah kitabnya yang isinya janji, alla yaqulu, bahwasanya tidak boleh berkata mereka alallah, atas Allah, illal haqqa, kecuali yang benar. Apakah mereka belum dijanji seperti itu? Bahwa mereka itu tidak boleh mengatakan atas nama Allah kecuali yang hak. Apalagi masalah hukum, masalah syariat, masalah sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Nabi Muhammad. Masa mereka itu belum dijanji dalam kitabnya? Kan sudah toh. Nah, termasuk janji kitabnya itu ya harus diamalkan, nggak boleh dirubah, nggak boleh disimpangkan. Nah, mereka sudah itu dijanji dalam kitabnya. Nah, wadarosu, dan telah menderes mereka, artinya telah membaca mereka, ma pada apa-apa fi, di dalam kitab. Mereka itu sudah membaca isi kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan isi kitab Taurat. Nah, maka di dalam surat Jum'ah itu, matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimari yahmilu asfaro. Orang-orang yang diberi kitab Taurat tapi tidak mengamalkan, itu bagaikan khimar yang membawa buku. Artinya ya nggak ada manfaatnya. Wong khimar bawa kitab, nggak ada gunanya. Bahkan sama dengan khimar itu, sama dengan hewan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sebagai umat Islam jangan sampai seperti itu. Kita sudah ngaji Quran, kita sudah ngaji hadis, maka harus bisa mengamalkan isi Quran dan hadis. Jangan hanya sekedar pengetahuan, jangan hanya sebagai wawasan, tapi harus bisa diamalkan. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi sejauh-jauhnya. Wadarul akhiratu, sedangkan desa akhirat, yaitu surga, iku khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang yattaqun, yang takwa mereka. Nah, bagi orang yang takwa itu lebih baik memilih kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat, surga, lebih baik bagi orang yang takwa. Kalau yang takwa nggak mau menukarkan surga dengan harta dunia, itu nggak mau, walaupun disuap, walaupun dikasih hadiah agar merubah hukum-hukum dalam Quran dan hadis, nggak mau.
Itu nggak mau. Karena apa? Karena surga itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Nah, ini yang harus kita pegang supaya kita jadi orang takwa. Semoga Allah menjadikan kita orang yang takwa. Amin. Afala ta'qilun? Adakah maka tidak berpikir kalian? Apa kalian nggak berpikir bahwa akhirat itu, surga itu lebih baik daripada dunia? Masa kalian nggak berpikir? Nah, kalau kamu nggak berpikir, akhirnya begitu itu. Berarti menerima suap. Nah, berarti orang seperti itu berarti orang bodoh. Memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Waladina, sedangkan orang-orang yumassikuna, yang berpegang teguh mereka. Yang berpegang teguh mereka. Bil kitabi, dengan kitab Taurat. Wa qamu, dan mendirikan mereka atau menegakkan mereka. As-sholata, pada solat, iku. Inna, sesungguhnya aku Allah, iku. La nudhi'u, tidak menyia-nyiakan aku Allah. Tidak menyia-nyiakan aku Allah. Ajrul muslihin, pada pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang-orang yang mau berpegang teguh dengan kitab Tauratnya, orang-orang Bani Israel yang mau berpegang teguh dengan kitab Tauratnya, tidak mau melanggar dari isi kitab Taurat, tidak mau menghalalkan yang haram-haram, nah, terus berpegang teguh pada kitab Tauratnya, dan mau mendirikan sholat, maka aku Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Nah, tidak akan aku sia-siakan pahalanya. Nah, aku tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Pasti aku balas dengan surga. Nah, inilah jadi orang-orang Bani Israel yang berpegang teguh pada kitab Taurat, atau mengamalkan sampai polpati saat itu, ya surga. Nah, termasuk zaman Nabi Muhammad. Kalau ketemu Nabi Muhammad, kalau benar-benar mengamalkan isi kitab Taurat, ya pasti mau iman kepada Nabi Muhammad. Pasti itu kalau berpegang teguh pada kitab Tauratnya. Nah, begitu tahu, wah ini Nabi Muhammad, pasti langsung menyatakan iman dan mengikuti Nabi Muhammad. Seperti Abdullah bin Salam. Nah, itu orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Tauratnya. Sehingga mendapat pahala yang besar, yang double. Karena dia iman terhadap kitab Tauratnya, yang kedua iman terhadap kitab Al-Quran. Wa'idh, dan ketika itu, artinya wadhkur idh, ceritakan Muhammad ketika itu, nataqona, mengangkat aku Allah, al-jabala, pada gunung, fauqahum, di atas mereka orang-orang Bani Israel. Ka'annahu, seakan-akan gunung iku dhullatun, naungan. Wa dhannu, dan menyangka mereka orang-orang Bani Israel, annahu, sesungguhnya gunung iku waqi'un, jatuh, bihim, menimpa pada mereka. Allah menjanji dengan mengatakan, khudhu, mengambillah kalian, ma, pada apa-apa, atainakum, yang telah memberi aku Allah, kum, pada kalian, bikuwatin, dengan kekuatan, wadhkuru, dan ingatlah kalian, ma, pada apa-apa, fihi, di dalam ma kitab, la'alakum, agar kalian ikut tatakun, bertakwa kalian. Ceritakan Muhammad, ketika itu aku mengangkat gunung di atas mereka, orang-orang Bani Israel zaman Nabi Musa dulu.
Sehingga gunung itu seakan-akan naungan. Saking gedenya gunung, oleh Allah diangkat di atas mereka, di atas kepala mereka seperti naungan. Nah, seperti mendung gitu, saking besarnya. Wa dhannu annahu waqi'un bihi. Mereka menyangka, artinya yakin, kalau nanti saya tidak mau mengamalkan atau tidak mau menetapi janji ini, pasti gunung itu akan jatuh menimpa padaku. Nah, mereka menyangka begitu. Wah, ini bahaya ini kalau saya nggak mau menetapi janji ini, wah pasti ini gunung akan ditimpakan kepadaku ini. Nah, mereka menyangka bahwa gunung itu akan ditimpakan pada mereka kalau mereka tidak mengamalkan atau tidak menetapi janji itu. Nah, mereka dijanji oleh Allah, khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'alakum tattaqun. Ambillah, maksudnya amalkanlah apa-apa yang sudah aku berikan kepada kalian. Kitab Taurat ini loh, amalkan. Ma ini maksudnya apa-apa atau peraturan-peraturan yang ada di dalam kitab Taurat itu. Peraturan-peraturan, syariat-syariat agama yang sudah aku berikan kepada kamu dalam kitab Taurat ini, amalkan. Kalau ada perintah, kerjakan. Kalau ada larangan, supaya dijauhi. Sakpol kemampuan kamu, bikuwatin, amalkan sakpol kemampuan kalian. Ada perintah dikerjakan sakpol kemampuan, kalau ada larangan dijauhi sejauh-jauhnya. Yang kedua, wadhkuru ma fihi la'alakum tattaqun. Dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Jangan kamu lupakan. Jangan kamu lupakan. Supaya kamu jadi orang yang takwa. Kalau orang itu selalu ingat dengan isi kitab, pasti akan jadi orang yang takwa. Nah, termasuk kita pun juga sama. Kalau kita sudah ngaji Quran, ngaji sunnah-sunnahnya Nabi, ketika kita mau ingat terhadap isi kitab Taurat, isi kitab Quran itu, isi sunnah-sunnah Nabi, nah, pasti kita akan jadi orang yang takwa. Nah, itu. Ternyata orang Bani Israel begitu gunung diletakkan, ditaruh, tidak dijatuhkan pada mereka, ya sudah, mereka ternyata tidak mau menetapi isi kitab Taurat, mereka melanggar. Nah, termasuk jangan sampai merubah syariat hukum yang ada dalam kitab Taurat, mereka rubah. Itu mereka diperintah untuk iman kepada Nabi Muhammad, mereka tidak mau iman. Itu mereka diperintah untuk tidak syirik, ternyata mereka menerjang larangan itu, mereka syirik, menyekutukan kepada Allah. Ya sudah, akhirnya Allah menyiksa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa'id, dan ketika itu akhadha mengambil sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad mim bani Adam, dari anak-anak Adam, min zuhurihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, pada anak turun mereka, wa asyhadahum, dan mempersaksikan siapa Allah hum pada mereka, dan mempersaksikan siapa Allah hum pada mereka, ala anfusim, atas diri mereka, dengan mengatakan, alastu, adakah tidak ada aku Allah iku birabbikum, Tuhan kalian. Nah, ceritakan Muhammad, ketika itu Tuhanmu mengambil janji kepada anak-anak Adam ketika Allah mengeluarkan mereka dari punggung mereka. Ini zaman Nabi Adam. Prakteknya yang diusap itu adalah punggungnya Nabi Adam. Nah, punggungnya Nabi Adam diusap, kemudian keluarlah anak turunnya semua, yang masih berupa arwah. Nah, ketika Allah mengeluarkan anak turun mereka, keturunan sudah dikeluarkan semua,
Anak turunnya Nabi Adam itu sudah keluar semua tapi masih berwujud arwah. Nah, oleh Allah dijanji dan dipersaksikan kepada diri mereka. Nah, apa janjinya yang diambil oleh Allah dari mereka? Mereka dijanji sanggup iman, tidak syirik. Mereka dijanji untuk menetapi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, iman kepada Allah, termasuk iman kepada Rasul-Rasul Allah, termasuk iman terhadap kitab-kitab Allah. Itu. Nah, mereka dijanji oleh Allah seperti itu dan dipersaksikan pada diri mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Nah, bukankah aku Tuhan kalian? Nah, apa jawab mereka? Qalu, berkata mereka, bala, iya. Syahidna, bersaksi kami. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Tuhanku hanya Engkau. Nah, berarti zaman arwah dulu sudah dijanji oleh Allah, sanggup iman kepada Allah, sanggup iman kepada utusan Allah, sanggup iman kepada kitab-kitab Allah. Namanya sanggup iman kepada Allah ya otomatis yang berhubungan dengan Allah dipercaya semua. Rasulnya, kitabnya, ya dipercaya semua. Mereka mengakui. Antakulu, agar tidak berkata kalian. Antakulu bermana li alla takulu. Agar tidak berkata kalian yaumal kiamah, pada hari kiamat. Inna, sesungguhnya kami, kunna, ada kami, an hadza, dari ini janji, iku ghafilin, orang-orang yang lalai. Nah, adanya kamu, saya minta untuk mempersaksikan ini, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak alasan, wah saya lupa. Nah, maka aku persaksikan kepada kamu. Nah, apalagi dalam Quran diulang lagi, diceritakan lagi. Nah, diceritakan lagi. Oleh Nabi Muhammad diceritakan lagi, diingatkan lagi. Kita ngaji saat ini diingatkan lagi. Nah, supaya kalian nanti pada hari kiamat tidak berkata, tidak alasan, wah saya lupa ya dengan janji ini. Nah, supaya tidak berkata begitu, maka diingatkan seperti ini. Nah, termasuk kalau dalam hadis Abu Dawud itu diceritakan bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam. Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Thumma masaha dhuhrahu biyaminihi. Fastakhraja minhu dzurriyyatan. Allah mengusap punggungnya Nabi Adam dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengeluarkan dari Nabi Adam itu anak turunnya. Faqala khalaqatu haula'i lil jannah wa bi'amali ahlil jannati ya'malun. Anak turun ini yang aku keluarkan dari Adam ini adalah kami persiapkan untuk menjadi penghuni surga. Mereka itu nanti akan beramal sesuai dengan amalan ahli surga sampai matinya. Tsumma masakha zuhrahu fastakhraja minhu dzurriyyatan. Faqala khalaqatu haula'i lin-nar wa bi amali ahli nari ya'malun. Kemudian Allah mengusap lagi yang kedua punggungnya Nabi Adam. Nah, kemudian Nabi mengeluarkan anak Adam itu. Anak turunan itu dikeluarkan semua. Tapi waktu itu masih berwujud arwah, nyawa. Nah, Allah berfirman, khalaqatu haula'i lin-nar. Mereka itu aku jadikan untuk neraka, untuk menjadi penghuni neraka, dan mereka akan beramal sesuai dengan amalan ahli neraka. Nah, itu kalau cetaknya ahli neraka, maka amalannya pun juga amalan ahli neraka. Faqala rajul ya Rasulullah fa fimal amal. Kemudian ada seorang sahabat setelah mendengar hadis itu bertanya kepada Nabi, "Lah terus untuk apa kita beramal, Nabi? Kalau memang sudah ada qadarnya menjadi ahli surga atau ahli neraka, terus amalan kita itu untuk apa?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla idza khalaqal 'abda lil jannah
ista'malahu bi amali ahli jannah hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah fayudkhiluhu bil jannah. Jadi ketika Allah menjadikan seorang hamba ini menjadi ahli surga, maka oleh Allah diamalkan, dibuat beramal amalan-amalan ahli surga sampai dia mati tetap beramal amalan ahli surga. Nah, itulah beramal fungsinya di situ. Nah, kalau memang dicetak ahli surga, itu oleh Allah diberi bisa beramal amalan-amalan ahli surga sampai matinya. Nah, akhirnya fayudkhiluhu bil jannah. Allah memasukkan hamba tersebut dengan amalannya ke dalam surga. Wa idza khalaqal 'abda lin-nari ista'malahu bi amali ahli nar hatta yamuta ala amalin min amali ahli nar fayudkhiluhu binar. Nah, demikian juga ketika Allah menjadikan seorang hamba untuk menjadi penghuni neraka, maka waktu di dunianya oleh Allah diberi mengamalkan amalan ahli neraka sampai matinya tetap beramalan amalan ahli neraka. Enggak mau sholat, enggak mau ibadah, enggak mau ngaji, gitu, sampai matinya. Akhirnya Allah memasukkan hamba itu ke dalam neraka sebab amalan itu. Nah, kita kalau sekarang ini beramal amalan ahli surga, supaya disyukuri, diminta terus kepada Allah supaya tetap bisa beramal amalan ahli surga sampai pol mati, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah paling kita jadi ahli surga semua. Amin. Au takulu, atau agar tidak berkata kalian, innama asyraka, sesungguhnya telah menyekutukan sopo abauna, bapak-bapak kami, nenek moyang kami, mingkau balu, dari sebelum ini, wakuna, dan ada kami iku dzurriatan, anak turun, mimba dihim, dari setelahnya bapak-bapak kami. Afatuhlikuna, adakah merusak engkau Allah na pada kami, adakah merusak engkau Allah na pada kami, bima, sebab apa-apa, fa'ala, yang telah berbuat sopo al-mubtilun, orang-orang yang berbuat batal. Nah, adanya kamu dijanji, dipersaksikan seperti ini, nah, termasuk agar kalian nanti tidak berkata, innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriatan min ba'dim. Ya Allah, yang menyekutukan padamu kan bapak-bapak kami. Kami kan hanya ikut-ikutan saja. Nah, kami kan hanya sakdermo melok lah, ngikuti kebiasaan orang-orang dulu bagaimana. Yang salah kan bapak-bapak kami. Kenapa kami yang dirusak? Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kenapa engkau merusak kami, menyiksa kami, sebab perbuatannya orang-orang yang berbuat batal, yaitu bapak-bapak kami. Kenapa kami engkau siksa ya Allah? Wong yang salah itu nenek moyang kami kok. Nah, supaya kamu tidak berkata begitu, maka ini dipersaksikan oleh Allah. Kamu sudah tahu kan? Ini kamu, bahwa kamu sudah saya janji sanggup iman, sanggup taat, sanggup memperkuat. Nah, itu oleh Allah diungkap kembali, apalagi zaman Nabi Muhammad diceritakan kembali. Sekarang kita ngaji diceritakan lagi. Nah, supaya kita ini tidak alasan lagi di hadapan Allah nanti. Watlu, dan wa kadzalika, demikian itu, nufassilu, menerangkan aku Allah, al ayati, pada beberapa ayat. Wala'alahum, dan agar mereka iku yarjiun, sama kembali mereka, maksudnya kembali bertaubat, mau iman. Demikian itulah aku menerangkan ayat-ayat dengan jelas, gamblang. Orang Jawa bilang cetha welo-welo. Nah, cetha welo-welo, jelas. Nah, oleh Allah sudah diterangkan bagaimana orang-orang dulu itu, bagaimana Bani Israil itu dulu bagaimana, nah, yang bisa dicontoh, yang bagaimana, yang tidak bisa dicontoh bagaimana, kami terangkan semua. Termasuk ternyata kita anak Adam semua ini, tidak hanya Bani Israil, termasuk kita semua ternyata sudah ada ikatan janji dengan
Allah, sanggup iman, sanggup taat, itu sudah ada ikatan janji. Kalau ternyata kita tidak mau taat, nah berarti salah kita sendiri. Jangan sampai menyalahkan Allah. Watlu dan membacalah kamu Muhammad. Atau membacakanlah kamu Muhammad. Alaihim atas mereka Bani Israel. Naba alladzi pada ceritanya orang. Atainahu yang telah memberi aku Allahu pada ladzi. Ayatina pada ayat-ayatku Allah. Fangsalakho, maka keluar siapa ladzi minha dari ayat. Fa'atba'ahu maka mengikuti hu pada ladzi sopo asyaitonu syaitan. Fakana maka ada siapa ladzi iku minal ghawin tergolong orang-orang yang durhaka. Maksudnya sesat. Orang-orang yang lacut, durhaka maksudnya sesat. Muhammad, bacakanlah kepada orang-orang Bani Israel ceritanya orang yang sudah aku beri ayat-ayat, yaitu sudah aku beri kitab Taurat. Dia hafal dengan kitab Taurat. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'amu bin Ba'ura. Sudah aku beri kitab. Hafal dengan ayat-ayat dalam kitab Taurat itu. Tapi dia meninggalkan ayat itu. Tidak mengamalkan ayat itu. Padahal dia itu termasuk mustajabud dakwah. Apa mustajabud dakwah itu? Orang yang dikabulkan doanya. Doanya itu mustajab, Bal'am itu. Sudah hafal Taurat, doanya mustajab. Tapi sayangnya dia meninggalkan ayat itu, tidak mau mengamalkan ayat-ayat Tauratnya. Nah, akhirnya fa'at ba'ahu syaiton. Akhirnya karena sudah meninggalkan kitab Tauratnya, akhirnya dia yang mengikuti adalah syaitan. Fakana minal ghawin. Akhirnya dia tergolong orang yang sesat, orang yang durhaka, orang yang sesat. Itulah Bal'am bin Ba'ura. Nah, dia meninggalkan kitab Tauratnya, nggak mau netep kitab Taurat, ya sudah, yang mendekat ganti setan. Nah, walau syi'na dan seandainya mengendaki aku Allah, la rafa'nahu niscaya mengangkat aku Allah, hu pada ladzi, artinya aku angkat derajatnya, biha dengan ayat. Artinya sebab dia mengamalkan isi Taurat. Walakinau tetapinya ladzi iku akhlada. Condong dia ilal ardi pada dunia. Artinya condong pada kehidupan dunia. Wataba dan mengikuti dia hawahu pada hawa nafsunya. Nah, seandainya aku menghendaki Bal'am itu aku angkat derajatnya sebab dia telah mengamalkan isi kitab Taurat. Nah, tapi nggak begitu. Dia itu meninggalkan kitab Taurat, terus condong seneng pada harta dunia. Pada harta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu ada ceritanya. Ada beberapa riwayat. Yang pertama, ketika Nabi Musa mau menyerang orang-orang Jabarin yang ada di Baitul Maqdis, nah, orang Jabarin itu mendekati Bal'am ini. Nah, mendekati Bal'am agar Bal'am mendoakan berat kepada Nabi Musa. Nah, Bal'am nggak terpengaruh. Nah, akhirnya orang-orang Jabarin itu mendekati istrinya. Istrinya Bal'am dengan diberi hadiah, perhiasan, uang, dan semacam-macam. Akhirnya istrinya terpengaruh, merayu kepada Bal'am agar mendoakan berat kepada Nabi Musa. Nah, namanya laki-laki,
terpengaruh dengan istrinya. Nah, terpengaruh dengan istrinya, akhirnya mendoakan berat kepada Nabi Musa. Nah ini berarti kan ngikuti hawa nafsu, seneng pada istri sampai mengalahkan seneng kepada Nabi Musa. Itu ngikuti hawa nafsu. Riwayat yang kedua, Bal'am ini diutus oleh Nabi Musa agar amar ma'ruf kepada penduduk desa Madian. Nah, desa Madian pada zaman Nabi Musa itu. Lah di desa sana ada raja, pemimpin yang kaya raya. Lah kok Bal'am ini dikasih uang, udah kamu saya kasih harta berapapun. Yang penting kamu meninggalkan agama Musa, agamanya Musa. Tinggalkan kitab Taurat, tinggalkan agamanya Musa. Pindah ngikuti agama kami. Nah, ternyata Bal'am terpengaruh, nah, menerima suap dari raja itu, meninggalkan Nabi Musa. Ya sudah, ini namanya berarti meninggalkan isi kitab Taurat, nah, condong kepada harta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita ini jadi nasihat bagi kita para ustadz atau para guru-guru ngaji. Kita sudah diberi ilmu Quran dan hadis oleh Allah. Para mubaligh mubalighat, kita sudah diberi ilmu Quran dan hadis oleh Allah. Jangan sampai terpengaruh dengan harta dunia sampai meninggalkan ilmunya. Itu. Famasaluhu, maka gambarannya Bal'am atau sifatnya Bal'am. Iku kamatsalil kalbi, sebagaimana gambarannya anjing. Intahmil, jika menghalau engkau Muhammad, orang Jawa bilang gusah, alai atas anjing, yalhath, maka melet apa anjing. Melet itu bahasa Indonesianya apa? Melet itu menjulurkan lidah. Nah, menjulurkan lidah apa anjing. Autatruhu, atau membiarkan kamu Muhammad hu pada anjing, yalhath, maka menjulurkan lidah apa anjing. Nah, gambaran Bal'am atau keadaan Bal'am itu sebagaimana keadaannya anjing. Nah, anjing itu kamu halau ya menjulurkan lidah, kamu biarkan ya tetap menjulurkan lidah. Lah keadaan Bal'am itu seperti itu. Keadaan Bal'am itu seperti itu. Karena mendoakan berat kepada Nabi Musa, atau karena meninggalkan kitab, oleh Allah lidahnya itu oleh Allah dibuat panjang. Nah, lidahnya dibuat panjang kayak anjing itu. Nah, Bal'am juga begitu. Seperti itu keadaannya. Lidahnya panjang sampai menjulur keluar. Nah, jadi dihalau ya melet, menjulurkan lidah, dibiarkan begitu saja ya melet, menjulurkan lidah. Nah, itu gambaran Bal'am seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika, demikian itu anjing, iku matsalul qaum, gambarannya kaum. Rupane alladzina, orang-orang, kadzabu, yang telah mendustakan mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah. Anjing itu juga sebagai gambaran untuk kaum yang meninggalkan, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah itu bagaimana gambarannya? Anjing, hewan yang hina, hina, jelek, najis, dan sebagainya. Nah, orang yang mendustakan ayat Allah juga begitu. Ya hina, ya jelek, ya najis kelakuannya. Ya dikerjakan jelek-jelek gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Faqasus, maka menceritakanlah kamu Muhammad al-qasoso, pada beberapa cerita. Orang Yahudi, orang Bani Israel zaman kamu Muhammad, ceritakanlah itu semua. Nah, la'allahum, agar mereka yatafakkarun, sama berpikir mereka. Supaya mereka berpikir, wah kalau saya nggak mengamalkan kitab Taurat, saya nggak mengikuti Nabi Muhammad, berarti saya ini sejelek-jeleknya makhluk. Nah, mendapat gambaran yang jelek, padanya asu. Nah, ini supaya mereka berpikir. Saat sejelek-jeleknya apanya, matalan gambarannya,
sopo al qaumu qaum alladzina orang-orang, rupane alladzina orang-orang kadzabu yang telah mendustakan mereka bi ayatina dengan ayat-ayatku Allah. Nah, kalau sudah digambarkan anjing itu berarti secilik-ciliknya gambaran untuk kaum yang mendustakan ayat-ayatku. Wa anfusahum, dan pada diri mereka, kanu ada mereka iku yatlimun, sama berbuat aniaya mereka. Di samping mendustakan ayat-ayat Allah, mereka juga menganiaya dirinya sendiri, yaitu melanggar maksiat. Nah, itu sama dengan menganiaya dirinya sendiri. Man barang siapa yahdi yang menunjukkan sopo Allahu Allah, fahuwa maka man iku al-muhtadi, orang yang mendapat petunjuk. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Walaupun dipengaruhi ya nggak bisa. Digoda, dikasih harta banyak ya nggak terpengaruh. Waman, dan barang siapa yudlil, yang menyesatkan siapa Allah, faulaika maka mereka, hum mereka, iku al-khosirun, orang-orang yang rugi. Adapun orang yang disesatkan oleh Allah berarti orang yang rugi karena calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semoga Allah menetapkan kita dalam hidayah Allah sampai husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pengajian pada kesempatan ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.